Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Apa kabar pagi hari ini? Semoga kita senantiasa sehat dan bersukacita dalam penyertaan Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita dalam satu hari ini, marilah kita terlebih dahulu membekali diri kita dengan firman Tuhan yang menguatkan kita. Marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera bagimu dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Kristus, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 1. Saya akan bacakan untuk kita, mari kita ikuti dalam hati masing-masing. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kemerdekaan adalah sesuatu yang sangat berharga. Banyak orang berjuang untuk mendapatkan kebebasan dari berbagai hal. Baik itu tekanan hidup, ketakutan, rasa bersalah, bahkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang mengikat mereka. Namun firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 1 ini mengingatkan kita tentang sebuah kemerdekaan yang jauh lebih dalam dan kekal, yaitu kemerdekaan yang diberikan oleh Kristus. Rasul Paulus menulis ayat ini kepada jemaat Galatia yang sedang menghadapi pengaruh ajaran yang menyesatkan. Mereka diajarkan bahwa untuk diterima Allah, mereka masih harus memenuhi berbagai aturan dan hukum tertentu. Paulus dengan tegas mengingatkan bahwa keselamatan bukan diperoleh melalui usaha manusia, melainkan melalui kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Kristus telah membayar lunas harga dosa manusia melalui kematian dan kebangkitannya. Karena itu, orang percaya tidak lagi hidup di bawah perbudakan dosa maupun tuntutan hukum sebagai jalan keselamatan. Namun, kemerdekaan dalam Kristus bukan berarti hidup sesuka hati. Paulus berkata, berdirilah teguh. Ini menunjukkan bahwa kemerdekaan harus dijaga dan dipertahankan. Ada banyak hal yang berusaha menarik kita kembali kepada kuk perhambaan. Seperti rasa bersalah yang terus menghantui, ketakutan akan masa depan, keinginan untuk menyenangkan manusia, atau usaha untuk membuktikan diri agar layak diterima Tuhan. Seringkali tanpa sadar kita kembali memikul beban yang sebenarnya sudah dilepaskan oleh Kristus. Kita merasa harus sempurna agar dikasihi Tuhan. Kita mengukur nilai diri berdasarkan keberhasilan, pelayanan, atau penilaian orang lain. Padahal identitas kita sebagai anak-anak Allah telah diteguhkan oleh karya Kristus, bukan oleh prestasi kita. Saudaraku, berdiri teguh dalam kemerdekaan Kristus berarti hidup dengan keyakinan bahwa kasih Allah tidak berubah. Kita taat kepada Tuhan bukan untuk memperoleh keselamatan, melainkan karena kita telah diselamatkan. Kita melayani bukan untuk mendapatkan penerimaan, tetapi karena kita telah diterima oleh-Nya. Kemerdekaan sejati membawa kita kepada kehidupan yang penuh syukur, sukacita, dan ketaatan yang lahir dari kasih. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Di hari yang baru, Tuhan menyertai dan memberkati kami melalui firman-Mu, bahwa kami telah dimerdekakan oleh kematian dan kebangkitan Yesus Kristus.
sehingga kami bukan lagi diperbudak oleh dosa dan kematian, tapi kami sudah menjadi anak-anak Allah, anak-anak yang merdeka, dan anak-anak yang bisa mengucap syukur atas kemerdekaan itu melalui tingkah laku dan perbuatan kami yang menunjukkan kasih Kristus di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk kemerdekaan, untuk keselamatan yang telah Tuhan tetapkan bagi kami di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali untuk memenangkan kami. Itulah jaminan kehidupan kami. Itulah pengharapan yang selalu terus-menerus hidup di dalam iman kami. Terima kasih Tuhan, sehingga kami diteguhkan dan diberikan sukacita selalu oleh Yesus Kristus yang senantiasa menyertai kami di dalam Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, sertai seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada dalam satu hari ini, apapun aktivitas dan pekerjaan mereka. Ampuni Tuhan dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.